sebenarnya apa sih tujuan pengelolaan kinerja di PMM ini? Jadi tujuannya adalah yang pertama, yang paling penting sebenarnya tujuan pengelolaan kinerja adalah meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Apapun perbaikan yang akan kita lakukan, apapun pilihan RHK yang sudah kita tentukan, semuanya pasti endingnya, ujungnya, muaranya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Jadi tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi kalau siswa sudah aktif dalam proses pembelajaran, pembelajaran sudah benar-benar berpusat pada siswa, artinya proses pembelajaran kan akan meningkat kualitasnya. Jadi itulah ada peningkatan kualitas proses pembelajaran tentunya. Kemudian akan muncul kreativitas dan inovasi baik dari guru maupun dari siswanya. Guru kreatif, guru inovatif pasti yakin dan percaya akan melahirkan siswa-siswa yang juga kreatif dan inovatif seperti itu. Baik Bapak Ibu, sasaran penggunaan pengelolaan kinerja. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya sasaran utama pengelolaan kinerja itu adalah guru ASN. Ya, jadi guru ASN mulai bulan Januari 2024 mereka sudah melakukan pengisian perencanaan kinerja. Kalau sekarang Bapak Ibu mau melakukan perencanaan nggak akan bisa, itu waktunya sudah dikunci, gitu. Jadi itu tadi. Selain guru ASN, apakah guru non ASN juga tidak mengerjakan? Sebaiknya mengerjakan, sebaiknya ikut gitu. Tapi bukan wajib. Artinya ya karena kan intinya begini, kalau guru ASN mengisi karena memang tidak pun ada pengelolaan kinerja di PMM, setiap guru ASN wajib namanya mengisi pengelolaan kinerja BKN. Jadi kalau ada kinerja BKN atau kalau dulu kita masih sering mengenalnya dengan SKP, tentu tiap tahunnya yang namanya ASN pasti ada penilaian dari atasan. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kalau untuk guru ASN ini udah bukan menjadi sesuatu yang baru lagi karena kita memang sudah seperti itu. Dan bagi Bapak Ibu teman-teman yang belum ASN itu sebenarnya dianjurkan. Karena apa tadi? Intinya kan baik seperti di awal banget tadi saya katakan bahwa sebenarnya pengelolaan kinerja ini banyak banget manfaatnya. Bisa menjadi tempat kita untuk bisa melakukan portofolio, bisa membuat kita memandu kita ini sebenarnya bagaimana membuat yang namanya PTK. Jadi banyak banget manfaatnya. Jadi enggak terus jangan pernah enggan gitu untuk melakukannya gitu. Kemudian untuk bagi Bapak Ibu kepala sekolah sebagai atasan, jadi pengguna pengelolaan kinerja, kepala sekolah itu ada punya dua peran. Yang pertama dia pengelolaan kepala sekolah sebagai atasan, ya, karena dia harus menyetujui, harus melakukan observasi, harus menyetujui dokumen SKP-nya, dan harus akan melakukan penilaian. Maka kepala sekolah berperan di sini sebagai atasan. Tapi kepala sekolah juga ada perannya sebagai pegawai. Saat kepala sekolah berperan sebagai pegawai sama dengan guru yang ASN tadi, dia juga harus mengisi SKP seperti itu, ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ini adalah lini masa pengelolaan kinerja, pengelolaan kinerja PMM maksud saya ya. Jadi durasinya di Januari sampai Maret itu adalah untuk bagian perencanaan. Apa saja yang dilakukan kita di bagian perencanaan? Yang pertama, kita akan melakukan perencanaan kinerja, ya, perencanaan kinerja. Jadi guru akan ngisi RHK, kemudian minta persetujuan, dan antara guru dan kepala sekolah akan melakukan kesepakatan. Setelah ada kesepakatan kapan observasinya, barulah dilakukan pelaksanaan. Jadi di pelaksanaan itu meliputi diskusi persiapan. Jadi tadi di penyepakatan ini kira-kira mana yang apa ya yang diajukan guru misalnya tidak sesuai, kepala sekolah bisa memberikan
rekomendasi apa yang cocok gantinya sesuai dengan yang direkomendasikan rapor pendidikan, misalnya seperti itu. Setelah deal, baru di sini masuk diskusi persiapan. Diskusi persiapan ini apa saja? Diskusi persiapan, guru akan menyiapkan apanya ya, perangkat pembelajarannya, kemudian guru nanti akan banyak yang apanya ya, dokumen-dokumennya, kemudian kepala sekolah akan menentukan waktunya cocok atau tidak. Kadang-kadang gurunya sempat, kepala sekolahnya mungkin lagi DM atau dan seterusnya, supaya tidak berbenturan dengan guru yang lain. Misalnya sama kan mungkin bisa saja saya mengajukan di hari Senin, ada juga guru B ngajuin juga hari Senin, tapi kita bisa lihat kelas kita dan seterusnya, supaya pelaksanaannya lebih bagus gitu. Jadi makanya ada namanya diskusi persiapan. Jadi ada namanya nanti observasi kinerja. Jadi setelah diskusikan, waktunya sudah sesuai, persiapannya sudah dibuat, baru di pelaksanaan observasi kinerja. Dari hasil observasi kinerja akan dilakukan yang namanya diskusi tindak lanjut. Seperti apa yang telah kita lakukan, kita performakan, kepala sekolah sudah menilai. Dari hasil penilaiannya, pertama guru disuruh merefleksi apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dirasa baik, apa yang merasa. Guru dulu ditanya, jangan cepat-cepat kita melakukan, kita menjudge kamu ini kurangnya, ini kurangnya, ini kurangnya, ini. Tapi kita minta mereka untuk merefleksi apa sih yang kurangnya tadi dari praktik yang sudah kita amati. Apa yang perlu perbaikan, mana yang sudah merasa kita maksimal, mana yang belum. Baru nanti dari pengamatan kepala sekolah, kita sampaikan. Setelah guru menyampaikan seperti itu, nanti baru kita sampaikan, oh kalau saya sih tadi melihat ini nggak dikerjakan, menurut ibu iya enggak. Kita begitu dulu, jangan langsung Anda tidak buat ini, Anda tidak buat ini, Anda tidak buat ini. Bukan begitu, karena untuk metode supervisi yang berbasis coaching, kita harus pakai pendekatan yang lebih humanisme gitu ya. Jadi kita sistem coaching atau pendekatan coaching. Jadi kita sebagai coach itu tidak menggurui, tapi kita lebih memberikan apa ya, tuntunan, perbaikan-perbaikan. Kita tanyakan, menurut Anda tadi, kalau saya sih belum teramati, Bapak Ibu merasa gitu enggak? Oh iya Pak, saya kayaknya tadi enggak lupa tadi begini belum terbiasa dan seterusnya. Maka dari sana, kalau sudah di titik temunya sudah kelihatan, oh ini tadi saya belum ini loh, belum maksimal di sini, saya masih kurang paham Pak. Oke, perbaikan apa yang mau Anda lakukan? Baru gurunya cerita, baru kepala sekolah kasih masukan. Kalau menurut saya, Ibu bisa berarti ini, berarti ini, berarti ini. Misalnya direkomendasikan seperti itu. Kalau misalnya nanti di guru dan kepala sekolah akan melihat seperti apa, oh iyalah kita melakukan yang namanya refleksi tindak lanjut. Baru disetujui apa perbaikannya, tindak lanjutnya. Jadi itu durasinya adalah Februari sampai Mei. Jadi di sana juga ada pelaksanaan perilaku kerja, pelaksanaan pengembangan kompetensi, dan juga harus ada akuntabilitas. Jadi apa yang kita lakukan itu terdokumentasi Bapak Ibu. Jadi baru di tahap penilaian. Jadi penilaian kerja oleh atasan dan juga penilaian perilaku kerja. Itu tadi mengenai lini masa. Jadi kalau ini kurang lebih seperti itu alurnya ya. Tadi sudah dijelaskan seperti itu. Jadi ini kalau ini tinggal gambarnya aja. Oke, baik. Jadi kita lanjut ke pengelolaan kinerja. Kita agak cepat ini karena nanti kita rencana membuka untuk yang pengelolaan kinerja oleh kepala sekolah. Ini pengelolaan kinerja oleh guru Bapak Ibu ya. Jadi perlu ya kita dalam pengelolaan kinerja juga perlu adanya inovasi-inovasi ya. Jadi supaya pelaksanaan kinerja yang kita lakukan memang benar-benar bisa sesuai apa yang diinginkan. Jadi dalam melakukan pengelolaan kinerja, Bapak Ibu juga sebenarnya diberikan kebebasan nih untuk memilih atau untuk merancang pembelajaran yang memang sesuai dengan karakteristiknya. Bapak Ibu diberikan keleluasaan untuk menentukan rencana hasil kerja atau mengisi RHK-nya itu seperti apa, target Bapak Ibu itu apa. Bapak Ibu sebenarnya diberikan keleluasaan dan juga sebenarnya Bapak Ibu lebih apakah sesuai konteksnya benar-benar gitu ya. Jadi itu
Kemudian Bapak Ibu bisa sebenarnya memaksimalkan teknologi informasi yang ada. Sekarang ini banyak sekali teknologi-teknologi yang bisa kita aplikasikan mendukung proses perbaikan pembelajaran yang akan kita lakukan. Dan sebenarnya Bapak Ibu, pengelolaan kinerja di PNM ini sebenarnya adalah menjadi lembar portofolio kita, mendorong penggunaan portofolio sebagai alat pembelajaran ya. Jadi karena kita baik pengelolaan kinerja itu baik untuk mengevaluasi guru, juga kita bisa mengevaluasi murid, akan kelihatan semuanya. Kemudian untuk kemitra kita juga dalam pengelolaan kinerja, kita untuk lebih memaksimalkan, maka kaitkan atau libatkan kemitraan itu dengan orang tua dan masyarakat. Karena yang menjadi tanggung jawab yang bertanggung jawab atas pendidikan itu tidak hanya guru Bapak Ibu, tapi pendidikan itu menjadi tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah. Untuk itu kita memang benar-benar untuk bisa menghasilkan pembelajaran yang lebih baik, kolaborasi itu sangat dibutuhkan.